Halo teman-teman, apa kabar? Udah lama banget ya aku nggak share resep di YouTube ini. Kali ini aku mau share resep pumpkin soft bread yang adonannya benar-benar lembut dan malah agak lengket ya, cenderung agak lengket. Nih aku nyoba resep baru, tapi hasilnya ternyata memuaskan. Walaupun di awal-awal pas bikin adonan, kok lengket banget. Langsung aja disimak resepnya. Makasih. Ini kita pakai pumpkin Hokkaido, aku beli yang kecil aja. Nih kalau utuh dengan kulit beratnya 840 gram. Habis ini kita kukus hingga matang ya. Ini pakai Hokkaido pumpkin. Untuk pumpkin Hokkaido ini kulitnya nggak perlu dikupas dulu karena dia tipis banget kulitnya, jadi tinggal kita potong-potong, buang bagian dalamnya, bijinya. Kemudian setelah itu kita potong kecil-kecil. Lalu dikukus deh, dikukus sekitar 15 menitan aja tuh udah empuk banget ya. Sebaiknya dikukus ya, jangan direbus. Kalau direbus nanti menambah kandungan air di dalam pumpkinnya. Udah empuk ya, ini dikukus sekitar 15 menit ya. Tuh ya. Biasanya kalau untuk membuat pumpkin soup, kulitnya nggak aku kupas, tapi karena ini untuk adonan roti, jadi kulitnya dikupas aja ya. Kupasnya setelah matang kayak gini, dia lebih mudah dan tipis kita ngupasnya. Kalau misalnya dikupas dari sejak mentah, biasanya bagian dagingnya terbuang banyak. Jadi sebaiknya dikupasnya saat sudah matang seperti ini. Berat awal labunya saat mentah dan utuh sekitar 800 gram. Ini setelah dikukus matang kemudian dikupas kulitnya, total dapat sekitar 600 gram. Kemudian panas-panas langsung kita haluskan ya supaya lebih halus, dan harus didinginkan sebelum kita gunakan untuk adonan roti. Nah, ini kita siapin adonan sponge-nya dulu. Ini sekarang kita mau bikin adonan biangnya dulu ya. Ini aku pakai tepung terigu protein tinggi 300 gram. Kemudian ada gula pasirnya 50 gram. Kemudian ada ragi instan 7 gram. Nah, ini untuk tepung terigu protein tingginya. Kalau di Austria aku pakai yang ini tipe 700. Atau di Indonesia pakai cakra kembar ya. Atau pakai tepung terigu protein tinggi lainnya. Sekarang kan udah banyak banget tepung terigu. Kemudian ini gula pasir biasa, kemudian ini raginya, ragi instan, dan airnya sekitar 150 gram. Untuk membuat adonan biang atau sponge-nya, kita aduk semua bahan kering, lalu kita masukkan airnya, kita aduk hingga adonannya cukup tercampur rata aja, karena ini nggak usah sampai kalis ya. Yang penting dia sudah tercampur rata, lalu langsung kita matikan mixernya dan kita diamkan. Ini setelah kurang lebih 5 menit, diaduk dengan mixer, tidak usah sampai kalis ya, yang penting dia udah menyatu adonannya. Kemudian kita diamkan selama minimal 30 menit kalau suhu ruangannya hangat, tapi kalau di sini suhu ruangannya dingin, mungkin bisa lebih lama ya, bisa 1 jam atau 1,5 jam ya, yang penting dia sudah mengembang dulu. Ini adonannya aku bulatin seperti ini, kemudian kita tutup dengan plastik ya. Kita tutup seperti ini, kemudian kita tunggu hingga adonannya mengembang. Ini suhu ruangan di dapur aku tuh agak dingin ya, karena udah musim gugur. Jadi makanya pasti akan lebih lama mengembangnya dibanding kalau misalnya suhu ruangannya hangat ya. Ini udah sejam tapi ngembangnya baru dikit karena dingin ya. Jadi mau ditunggu lagi sampai 2 jam. Ini adonan biangnya udah didiamin selama 2 jam, hasilnya seperti ini. Lumayan ya, udah mengembang karena ini suhu ruangan aku cuma 18 derajat. Jadi lumayan dingin ya. Tapi ini udah cukup mengembang. Udah bisa diproses untuk bikin adonan rotinya, atau kalau mau lebih ngembang lagi sampai 3 jam juga nggak apa-apa sih kalau suhunya dingin gini. Sekarang kita bikin adonan roti utamanya ya. Nah, ini untuk adonan rotinya aku pakai 700 gram tepung terigu protein tinggi, kemudian ada 75 gram susu bubuk. Aku pakai susu bubuk ini ya.
Kemudian ada ragi instannya 7 gram. Gula pasirnya ini 125 gram. Kemudian ini ada labunya ya yang udah dihaluskan. Nanti kita pakai sekitar 300 sampai 400 gram. Kemudian ini ada 2 butir telur utuh ditambah 2 kuning, jadi 4 kuning 2 putih. Beratnya sekitar 134 gram. Kemudian untuk cairannya aku pakai susu evaporated atau bisa pakai cafe milk kalau di sini ya. Ini susu evaporated tuh susu yang kental ya, tapi dia nggak manis ya, jadi bukan susu kental manis. Kemudian ini ada air, airnya sekitar 50 gram, susu evaporatednya sekitar 100 gram. Ini kita aduk dulu untuk merata, kemudian kita ulenin dengan mixer ya. Kalau misalnya nggak punya mixer yang kapasitas besar, bisa bikin setengah resep atau seperempat resep aja. Ini jadinya nanti banyak banget nih. Ini labunya aku pakai 300 gram aja ya. Kita aduk. Kita tambahkan susunya, susu evaporate. Kita tambahkan telur. Kita kocok lepas sedikit telurnya dengan susu. Supaya gampang nyampur ya saat di mixer. Kita nyalain ya mixernya, kita aduk sambil nanti kita masukin adonan biangnya dikit-dikit ya. Untuk airnya nggak usah dimasukin semua, kalau dilihat adonannya udah agak lembek ya, masih sisa dikit. Ini bisa dilihat adonannya kelihatan lembek banget, sebenarnya tanpa ditambah air juga nggak apa-apa. Nah tapi karena udah terlanjur kelembekan, aku tambah tepung ya, jadi sebelum kalis bisa ditambah tepung terigu. Ini kurang lebih udah 15 menit di mixer, kemudian kita tambahkan menteganya. Menteganya 175 gram ya, serta garam. Garamnya ini 15 gram, sambil kita mixer. Salah satu cara mengatasi adonan yang kelembekan juga biasanya aku diemin dulu di kulkas, aku fermentasi. Ini tadi aku tinggal belanja, makanya agak terlalu lama kebesaran. Ini nanti kalau sudah gini dia udah nggak terlalu lengket tuh ya, udah lebih firm. Tinggal tangan kita lapisin dengan mentega. Ini adonannya banyak, jadi separuh mau aku taruh freezer, separuh mau dibentuk diisi ya. Aku bikin roti soft bread aja. Oke, tangan kita lapisin mentega ya supaya nggak lengket. Tuh lihat adonannya kalau udah ngembang gini,
dia nggak selengket parah kayak pertama ya, jadi lembut adonannya. Oke. Ini tadi di bawah bowl sengaja aku kasih tepung supaya nggak lengket. Oke, kita bagi dua adonannya ya. Ini aku mau bungkus pakai plastik wrap yang tadi aja, ya nggak kebanyakan pemakaian plastik. Oke, ini adonan kita bagi-bagi besarnya sesuai selera ya. Aku nggak ditimbangin, yang penting kurang lebih sama besarnya. Tuh ya, kita bulatkan supaya permukaan atasnya licin ya. Ini kita bundar-bundarin, bulet-buletin supaya bagian atasnya licin, kemudian kita taruh di dalam loyang ya. Ini kosongan aja, bisa buat makan sama sup, soft bread ya, pumpkin soft bread. Kalau nggak mau terlalu lengket kayak gini, ya nggak usah pakai tambahan air ya. Kalau pumpkinnya udah lembek banget, bentuknya agak susah kalau terlalu lembek, jadi dibikin bundar-bundar aja. Oke, kayak gini ya. Nah, ini karena suhu ruangan di dapur aku agak dingin, makanya aku gunakan oven untuk proofing adonannya. Kalau misalnya nggak punya oven yang bisa proofing adonan seperti ini, bisa caranya ovennya kita angetin dulu, kemudian di bagian bawah kita taruh air panas supaya di dalam ovennya itu hangat dan ada uapnya, sehingga adonannya mengembang dengan baik ya. Ini rotinya udah mengembang, kemudian kita poles dengan susu evaporated. Bisa untuk taburannya, ini kacang-kacangannya. Ini sebagian adonan aku campur dengan meshes, jadi ditaburin meshes juga. Kemudian kita oven dengan suhu 170 derajat hingga matang ya. Setelah matang, panas-panas diolesin dengan mentega supaya lebih mengkilap dan juga rasanya lebih enak ya. Tuh, jadi kayak gini mengkilap kan. Oke, langsung aja kita coba rotinya. Rotinya empuk banget, menu-menu gemuk dan berdaging gitu ya, jadi nggak kempos. Jadi kalau makan tuh berasa enaknya dan kenyang deh. Langsung dicoba resepnya ya. Makasih.